Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita mengawali awal pekan ini, kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan kembali bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya Mas Ersu. Yes, Dan ini hari alhamdulillah. Senin, jadi harus penuh semangat nih kita nih. Yes, oke. Saya kira ini yang paling ramai tetap saja masih ada follow up dari soal intel atau agen intelijennya Israel yang mencoba menyusup ke sana sini di Indonesia, terutama berkaitan dengan organisasi-organisasi keagamaan atau lembaga keagamaan gitu ya, Mbak Agi, itu masih menarik untuk kita kita bahas. Dan kemudian soal pilkada, ini Hmm. kelihatannya mungkin seperti dugaan kita semula kenapa Gibran ini kemudian mengundurkan diri, karena dia kelihatannya mulai mau fokus untuk membantu adiknya untuk kampanye pilkada di Jawa Tengah. Kelihatan tanda-tandanya begitu ya Mbak Agi ya? Iya, sepertinya begitu Mas Hersu ya, karena kegiatan pertamanya sesudah dia mundur dari wali kota Solo, begitu, dia kemudian belusukan di Semarang. Tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat Mas Hersu. Ada Ya. pasar-pasar, Nah ya, gitu-gitu ya. kapasitasnya apa ya dia belusukan itu sebagai apa ya? Hmm. Sebagai kakaknya Kaisang kali ya Mas Hersu. Iya kan, karena dia sekarang bukan bukan wali kota lagi, dan kalau wali kota juga nggak pas belusukan di Semarang, dan juga bukan dia juga belum jadi wakil presiden kan begitu ya. Dulu ketika rame-ramenya Kaisang mau maju di Jakarta itu kan dia juga belusukan di Jakarta itu ya kan, jadi orang juga dia kaitkan ya kalau gitu berarti sekarang ini dia kemarin cepat-cepat mundur itu lebih penting karena dia harus berjuang mendampingi adiknya begitu ya. Dan tapi kok ilmunya Pak Gibran ini kok sama persis seperti bapaknya ya, cuman belusukan aja ya. Itu kayaknya ilmu mereka itu ya cuma sampai di situ ya, Mbak Agi ya. Ya kurang lebih konsultannya juga sama saya rasa sih Mas Irsu. Ya ya Kalau ya. konsultan yang sama itu berhasil menaikkan Pak Jokowi dan sampai sekarang begitu, saya rasa pasti akan dipakai terus ya. Ya. Sukses begitu ya. Yes. Oke, saya kira itu kita akan bicarakan soal itu ya, Mbak Agi ya. Mari kita mulai saja dengan Nahdlatul Ulama dulu ya. Saya kira ini yang menarik ya, Mbak, dengan Yahudi ya, soal lobi-lobi Yahudi ya. Karena Iya. ternyata kalau kita menyimak dari cuitan Ulil Absar Abdullah ini, salah satu dia apa ya, di PB juga ya Ulil sekarang ini ya. Itu Ketua PBNU, salah ketua satu ketua PBNU PBNU. ya, dia ketua PBNU yang dikenal sebagai intelektual muda NU juga, tapi bukan intelektual muda yang ke Israel ya. Itu cuitannya menarik kan Mbak Agi ya, karena dia mengunggah surat edaran untuk larangan dari seluruh warga Nahdien ya, karena mulai dari pengurus sampai lembaga-lembaga otonom sampai sekolah-sekolah itu tuh menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang diidentifikasi ini ada kaitannya dengan lobi-lobi Yahudi gitu ya Mbak Agi ya. Jadi ini sudah lama gerilyanya lobi Yahudi ini, dan rupanya NU memang yang jadi sasaran ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali kalau kita melihat itu ya Mas Hersul. Jadi Ulil Absar Abdallah ini dia juga politikus dari Demokrat, masih di Demokrat Hmm. dia sebetulnya Mas Hersul ya. Ya, jadi dia posisinya itu sebagai ketua salah satu ketua di PBNU dan kemudian dia mencuit seperti ini. Sejak 2021, PBNU sudah membuat surat edaran kepada seluruh pengurus NU dan Banom, yaitu Badan Otonom, agar tidak melakukan engagement gitu ya. Engagement ini semacam hubungan begitu dengan AJC. Jadi dia menyebut itu sangat jelas AJC Mas Hersu, American Jewish Committee yang sedang aktif mencari partner di lingkungan NU. Wah ini sangat belak-belakan ya. Jadi rupanya dia memang mereka sudah mengetahui sejak beberapa tahun yang lalu bahwa AJC ini memang sedang sangat aktif mencari partner di lingkungan NU. Dan kemudian surat edaran yang melarang seluruh kader NU atau pengurus NU di PBNU begitu ya untuk tidak berhubungan dengan mereka ini sudah keluar dari sejak masa kepengurusan atau ketua umum Pak Kiai Haji Said Agil Sirot begitu Mas Hersu. Dan itu belum pernah dicabut posisinya, jadi masih berlaku sampai sekarang begitu. Nah, apa isi suratnya? Ini kita bacakan saja, tapi ini hurufnya sangat kecil-kecil sekali Mas Hersu. Jadi mohon maaf ya. Jadi ini ditujukannya ya Mas Hersu, ini kepada ini yang saya bacakan adalah surat penguatan dulu, surat penguatan yang dikeluarkan oleh pihak PBNU sekarang setelah kejadian 5 orang yang berkunjung menemui Presiden Israel itu, kemudian mereka membuat surat
edaran penguatan terhadap surat edaran yang pernah dikeluarkan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot. Jadi bunyinya seperti ini. Kepada wilayah NU se-Indonesia, pengurus wilayah NU se-Indonesia, pengurus cabang NU se-Indonesia, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, lembaga Nahdlatul Ulama di semua tingkat kepengurusan, badan otonom NU di semua tingkat kepengurusan, pimpinan lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi ini semuanya disebut. Nah, kemudian isinya adalah teriring doa salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Merujuk surat edaran pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor sekian-sekian tahun 2021 tanggal 13 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 20 September 2021 Masehi, sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan atau menangguhkan semua program atau proyek kerjasama yang berhubungan dengan Institut Laimena. Kemudian yang berikutnya adalah Institute for Global Engagement atau IGE dan American Jewish Committee atau AJC, baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Jadi surat edaran tadi yang dikeluarkan sebelumnya itu tidak pernah dicabut posisinya dan masih berlaku begitu. Nah, ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Amin Said Husni dan kemudian oleh Waksekjen Nur Hidayat, karena ini memang fungsinya adalah surat edaran berupa penguatan. Saya rasa begitu. Ini banyak yang mempertanyakan kenapa tidak ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum PBNU dan juga oleh sekjennya sendiri begitu. Karena surat edaran yang aslinya yang sebelumnya itu keluar dan ditandatangani oleh Said Agil Sirot sendiri dan kemudian juga oleh sekjennya, yaitu ketika itu adalah Helmi Faisal. Nah, isinya yang sebelumnya itu Mas Irsu itu juga ditujukan kepada pengurus wilayah, pengurus cabang istimewa, lembaga Nahdlatul Ulama, badan otonom dan sebagainya begitu ya. Dan isinya seperti ini. Mengingat perkembangan tertentu di dalam negeri dan di lingkungan internasional yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan secara cermat dan penyikapan yang tepat, maka PBNU menginstruksikan agar semua program atau proyek kerjasama yang berhubungan dengan Institut Laimena, Institute for Global Engagement atau AGE dan American Jewish Committee atau AJC, baik yang masih dalam rencana maupun sedang berjalan, agar dihentikan dan atau ditangguhkan untuk terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dan mendapat keputusan langsung dari PBNU. Jadi ini sangat jelas Mas Hersu, ketiga yayasan atau ketiga organisasi tersebutlah katakanlah seperti itu dilarang untuk bekerja sama dengan mereka. Nah, ini yang kemarin yang kita sorot juga adalah soal AJC, di mana Kiai Haji Nasaruddin Umar, yaitu imam besar dari Istiqlal, itu malah justru tidak hanya melakukan kerjasama, bahkan dia juga menerima beasiswa selama 6 pekan untuk belajar di Amerika, belajar di AJC sendiri, dan juga belajar di American Theological, kalau tidak salah namanya, atau American Theological seminari, begitu Mas Hersu, dan mendapatkan semua inilah, kalau kita melihat bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Amerika, para pendidik, para profesor, terus kemudian juga ke museum dan sebagainya, dan kita melihat betul bahwa itu sesuatu yang masif ya, sesuatu pendidikan yang sangat-sangat sudah direncanakan begitu, padahal dari PBNU sendiri melarang. Dan saat ini posisi dari Kiai Haji Nasaruddin Umar adalah sebagai salah satu Rois Am, begitu ya Mas Yesus. Bukan Rois Am, Rois saja, bukan Rois Am. Bukan. Rois ya, Rois saja ya. Atau di itu Suriah ya, ketua di Suriahnya kan NU itu ada Suriah dan ada Tanfiziyah gitu. Kalau Tanfiziyah ini eksekutifnya. Ya kalau Suriah itu ya Dewan Pertimbangan atau Dewan Majelis Suronya gitu kan. Ya, begitulah ya. Jadi disebutnya Rois di situ itu ya, Rois itu kan di situ ada khatib dan ada Rois gitu ya. Jadi berarti dia juga Mas Hersu ya? Masuk ke dalam. Ya. Tidak dibolehkan ya. Ya, dia harusnya tahu sebagai seorang petinggi, kan itu petinggi jabatan Rois itu di situ, dia harusnya tahu ada larangan semacam itu, dan ya kita tunggu apakah kemudian juga ada langkah tindakan terhadap Pak Nasaruddin Umar dari PBNU seperti halnya terhadap 5 orang itu, karena 5 orang kemarin itu kan langsung dipecat oleh, kalau dari yang ada di DPW NU Jakarta kan langsung dipecat ya Mbak Agi ya.
Itu termasuk yang di situ adalah apa si Zain Ma'arif itu. Sementara kalau dari PBNU kepada 5 orang itu kan mereka memberikan ultimatum saja bahwa mau mundur atau diberhentikan, kan begitu Mbak Agi. Dan kalau Zain Ma'arif itu tambahannya lagi dari UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama, itu Ya. juga dia diberhentikan, dia telah dikenakan sanksi, dia mundur atau apa ya saya lupa, dia dikenakan sanksi etik gitu, dan kemudian dia Dia mundur. diberhentikan, mundur ya dari Universitas Nahdlatul Ulama itu. Jadi saya kira mungkin saja karena PBNU juga belum ngeh gitu, dan dia kemudian ngadepinnya ini anak kecil yang disebut anak-anak kecil ini kan gitu. Nah, bagaimana kalau dengan anak besar? Bagaimana sikap PBNU? Tapi dari situ sebenarnya satu hal yang positif, kita tahu bahwa ini ternyata penetrasi atau gerilya dari lobi-lobi Yahudi itu terhadap terutama NU ini seenggak yang sudah terbuka ini yang kita tahu ya, itu sudah berlangsung lama ya Mbak Agia, dan itu sangat disadari oleh pengurus PBNU bahkan sejak dimulai zamannya Pak Said Agil Siraj, dan keputusannya tegas tadi melarang mereka untuk melakukan kerjasama. Jadi mereka tahu kalau mereka ini mau di-using gitu ya sama Yahudi ini. Ya jelas karena bagaimanapun kan Nahdlatul Ulama ini ormas Islam bukan hanya terbesar di Indonesia tapi di dunia gitu loh Mbak. Jadi kalau mereka dapat berhasil mengakuisisi begitu ya atau mengkooptasi NU, ya mereka seperti dapat ikan kakap ini Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi sebetulnya PBNU sendiri sudah menyadari ini bahwa mereka itu akan di-using, akan digunakan, Ya. dipakai begitu ya. Ya tentunya dari berbagai peristiwa orang atau organisasi yang digunakan oleh Yahudi begitu dengan mereka melobi orang-orang lokal, terus kemudian menjadi kepanjangan tangan mereka, itu kan memang mereka biasanya itu mengiming-imingi sesuatu yang sulit untuk ditolak begitu ya Mas Irsu. Sulit untuk ditolak mungkin kalau dia berupa sejumlah uang atau materi begitu jumlahnya besar sekali begitu. Jadi sehingga memang ini patut diwaspadai karena memang mereka kan pada tahun ini dikeluarkan, saya rasa kalau kita menengok belakang pada saat itu memang pertimbangan dari Kiai Haji Agil Siraj begitu mereka mengeluarkan itu memang hubungan antara Palestina dengan Israel ketika itu memang sedang memanas walaupun tidak seperti yang sekarang terjadi genosida ini, tapi ketika itu memang sedang memanas. Makanya di situ disebutkan atas pertimbangan-pertimbangan hubungan internasional dan sebagainya, sehingga posisi NU ketika itu sudah baik begitu, dia menarik diri dan sangat-sangat mewaspadai, dan mereka melihat betul bahwa EJC, saya rasa Kiai Haji Agil Siraj ini juga melihat ya Mas Ersu websitenya gerakannya di Indonesia dan sebagainya begitu, dimana kalau kita membuka itu sudah langsung di situ terlihat bahwa EJC stands with Israel, dan Israel di situ adalah Zionis yang dia maksudkan karena dia banyak sekali narasi-narasi di situ begitu, bukan Israel karena Yahudi seperti yang kita tahu ini kan banyak juga pemirsa off the record yang mengatakan Yahudi tidak semuanya itu Zionis. Memang betul. Jadi Zionis itu kan memang berupa gerakan, berupa paham. Sementara kalau Yahudi sendiri banyak mereka yang bekerja di sektor-sektor kesehatan, mereka yang di sektor pendidikan, tapi mereka tidak mempromosikan Zionisme begitu. Jadi mereka memang menjadi, bahkan kalau di Amerika, kalau yang saya lihat Mas Ersu, saya perhatikan itu rabi-rabi yang ada di Amerika itu bahkan banyak yang melakukan aksi dan mereka masih memakai baju-baju rabi begitu ya, masih pakai kupluknya rabi begitu. Dan mereka ini adalah yang termasuk mereka ini termasuk yang tidak makan babi begitu, mengharamkan yang mereka. Tapi jangan lupa Mbak Agi, pengaruh Yahudi di Amerika itu luar biasa besar. Mereka kan di sana lembaga lobbynya disebut AIPAC ya. Kita ingat AIPAC, bacanya AIPAC atau AIPAC ini. Jadi di sana mereka ini elit-elit politik di sana itu semua udah dikuasai. Jadi kalau toh sekarang ini katakanlah orang selalu nganggap bahwa kalau yang menang Trump itu nanti pasti posisi Israel akan semakin kuat. Saya kira sebenarnya kalau yang menang juga Demokrat ya sama saja gitu, karena lobbynya sama aja. Cuman kemarin Biden mungkin menahan senjatanya, tapi tetap saja Amerika tetap membackup Israel, dan setiap kali ada tindakan-tindakan di keputusan-keputusan di PBB yang merugikan Israel ya diboikot oleh Amerika. Jadi ini luar biasa bahayanya lobby itu menggambarkan seperti itu ya. Jadi di Amerika itu lobby Yahudi itu udah sangat dalam gitu. Saya pernah
bicara dengan seorang diplomat, teman diplomat kita yang ada di Amerika, dia kebetulan di PBB. Saya tanya bagaimana, apakah kira-kira sama dengan oligarki kita di Indonesia pengaruhnya begitu ya? Oh, kata dia Mhm. jauh lebih dalam Mas Yersu, katanya itu jauh lebih dalam. Oh, orang seperti oligarki di Indonesia aja udah serem seperti ini sekarang, apalagi Yahudi di Amerika, Mbak ya. Dan jadi jangan Mhm. terlalu berharap nanti konstelasi kan berubah karena ini kan setelah Biden mundur. Nah, kita ngomongin sedikit soal Amerika ya Mbak Agi ya. Setelah Biden mundur dari pencalonan itu kan kemungkinan besar yang akan dimajukan Kamala Harris ya. Kamala Harris itu wakil presidennya dari Biden begitu. Dan ini yang menarik karena dia ini kan orang kulit hitam bercampur, dia jadi sebutnya apa? Bukan Afro, susah nyebutnya Afro American atau Asian American. Nah, kan Iya. karena bapaknya dari Jamaika sementara ibunya dari India. Kan gitu. Orang kan Mhm. di sana biasanya menyebutnya kalau dia bapaknya kulit hitam atau ibunya kulit hitam salah satunya half gitu. Itu Mhm. ya Afro Amerika Amerika. gitu. Kalau keturunan India atau keturunan Cina atau Indonesia disebut American Mhm. Asian gitu Amerika. ya. Nah, Asian American kan gitu. Nah, kalau ini dia nggak ada kulit putihnya. Tetapi saya tadi membaca mesti dicek lagi suaminya itu ternyata Yahudi begitu itu. Jadi penting dicek juga. Jadi kita mesti memahami peta Amerika itu nggak bisa hitam putih begitu bahwa kalau Demokrat pasti nanti anti anti apa Israel seperti negara-negara Eropa yang sekarang berubah ke jadi leftis, jadi kelompok kiri kan, kelompok sosialis kan banyak menang di Prancis, di Inggris, di Spanyol, di Jerman. Sekarang kan sudah pemerintahnya sudah berubah ke kiri gitu, ke sosialis. Iya. Dan itu rata-rata semua mereka menentang Netanyahu dan mereka mendukung tindakan Mahkamah Internasional untuk penangkapan terhadap Netanyahu. Makanya Netanyahu pada waktu terbang ke Amerika kemarin itu dia nggak berani stop over di Eropa. Nanti kejadiannya bisa kayak pesawat komersialnya Israel yang mendarat darurat di Turki dan tidak bisa diberi bahan bakar kan. Jadi seperti itu Mbak. Atau apes-apes kalau Netanyahu bisa ditangkap kalau di Eropa karena Mahkamah Internasional kan sudah memutuskan untuk dia ditangkap kan gitu Mbak Agi. Jadi ini penting konstelasi di Amerika itu nanti pemilu Amerika itu akan sangat menentukan bagaimana hubungannya Amerika dengan negara-negara Islam dan juga tentang Indonesia. Ini teman-teman kita banyak yang kalau kita ngomongin geopolitik global nggak begitu tertarik soalnya Mbak. Ya. Iya, iya, ya memang betul. Seperti begitulah keadaan di Amerika karena kita tahu bahwa mereka itu tidak hanya bekerja di sektor-sektor apa namanya yang seperti pengusaha atau sektor swasta, tapi mereka juga sangat merambah di eksekutif. Kita tahu seperti Hollywood saja juga Oh ya, ya. dikuasai orang Film-filmnya, pintar. ya kan film-filmnya, propaganda Ada iya Yahudinya luar betul. biasa. Ya. Kemudian artis-artisnya banyak. Iya karena memang Amerika banyak sekali mereka perkawinan campur kan seperti itu Mas Hersu. Tapi malah justru kalau yang Yahudi ini yang betulan yang mereka gerakan-gerakan seperti itu, mereka terus terang melarang orang Yahudi apa menikah dengan yang di luarnya Yahudi dan gitu ada beberapa film juga yang dibuat seperti itu. Jadi mereka ini ada kelompok tertentu yang seperti saya sebutkan tadi, mereka betul mengikuti kitabnya begitu Mas Hersu dan mereka menganggap ada orang di luar yang menganggap itu sebagai rasis begitu kan tidak boleh memperbolehkan menikah dengan yang tapi mereka ingin menjaga kemurnian dari agamanya itu tadi begitu. Nah, itu salah satu yang kemudian ada yang apa namanya pro Zionis, ada juga yang Terus, kemudian pro kepada apa namanya perdamaian. Nah, ya, kita lihat di media sosial sendiri saat ini kecenderungannya orang cukup ramai ya karena ternyata Elon Musk kecenderungannya itu akan mendukung ya. sepertinya mendukung kepada Trump. Trump. Hmm. Kita tahu sebelum diambil alih oleh Elon Musk itu X atau Twitter itu kan sampai tweet Trump itu kalau sudah ini kan memang Hmm. kayak tweet apa ya tweet jahat begitu Mas Ersu yang betul-betul frontal sekali. Nah ketika itu kemudian di take down lah begitu ya akunnya begitu atau namanya di apa kalau di Twitter gitu. Jadi Di sehingga dia anu tidak di postpone dulu ya, ditangguhkan. ya, Ya. ditangguhkan lah begitu. Tapi sepertinya ini Sekarang udah nanti pulih, kalau ya, udah pulih lagi sekarang udah dipulihkan Mbak Agi. Oke, ya tapi sudah. ya, tapi kita ingatkan ya lobby itu ya nanti itu hati-hati dengan Indonesia loh kan. Kalau di kita kan oligarki ya yang seperti itu ya. Sekarang udah mulai itu lama-lama semakin lama nanti akan semakin sangat berkuasa seperti IPEC di Amerika itu yang apanya pengaruhnya akan sekuat itu di dalam politik. Jadi kalau teman-teman sekarang nih banyak yang nggak peduli dengan politik, hati-hati loh ya ketika politik itu dikuasai oleh
oleh katakan kelompok oligarki. Jadi kita tinggal nurut aja apa aja, karena sekarang pun kan banyak sekali undang-undang segala macam, semua kan sudah mulai kelihatan bahwa undang-undang itu produk yang sangat itu produk pesanan dari oligarki, terutama omnibus law dan sebagainya itu sangat kelihatan. Nah, kita balik lagi ke soal tadi soal NU, saya kira itu menyadari soal itu, dan kemudian wajar kalau kemudian ngambil tindakannya terhadap para 5 orang anak muda ini, anak kecil ini gitu kalau bahasanya ketua PBNU, ya sangat keras gitu. Nah, tetapi saya sih curiga ya, saya kira ini kan hanya yang muncul di permukaan karena anak-anak muda ini naif, karena kemudian dia pamer-pamer kan, dia pamer di media sosialnya kan, ini rada lucu kan. Kita tahunya bahwa dia bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Presiden Israel Isaac Herzog itu karena dia diunggah di Instagram kan ya kan Mbak Agi ya, kemudian dia menyatakan dialog dan sebagainya. Naifnya ketika kemudian jadi rupanya sudah disidang oleh pengurus NU gitu, dia menyatakan bahwa sebenarnya mereka tuh kesana itu dialog interfaith, tapi mereka nggak tahu kok tiba-tiba kemudian dipertemukan dengan Presiden Israel kan gitu. Jadi saya kira ini ngeles saja lah. Dia bangga kok ketika bertemu dengan Presiden Israel ya. Gitu. Kalau Pak Nazarudin kan nggak posting-posting di media sosial, justru kita tahunya dari unggahan yang disampaikan oleh Pak Samsi Ali ya, Ustadz Samsi Ali, Imam Samsi Ali, dan kemudian kita telusuri di websitenya AJC memang ada gitu ya Pak. Iya, betul betul itu Mas Herstu. Dan memang lobby dari Amerika pun ke kita di masanya Pak Nasaruddin Umar ini memang luar biasa sekali ya, sangat terbuka begitu Mas Herstu. Kita ingat beberapa bulan yang lalu begitu kan, itu ada ruang Amerika atau American Spaces begitu ya di dalam American Space, nah, bukan American Corner ya, bukan ya, Space ya sebutnya ya. Ya. Jadi bukan chamber juga, tapi space begitu ya. Iya, biasanya kan corner di pojok atau apa. Kalau ini space, wah ini memang khusus dong, oke? Ya. Ini space kalau kita kalau apa ya, seperti angkasa atau apa sesuatu yang besar gitu nyebutnya space gitu ya. Jadi ini bahkan media ada yang menulis begitu Mas Ersu, Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space begitu. Jadi luar biasa. Jadi di Indonesia sepertinya ini tidak hanya satu, jadi ada beberapa, ada bahkan lebih dari 10 begitu seperti American Space ini katanya Mas Hersu. Tapi yang satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space di dalam masjid, dan ini diletakkan di area perpustakaan Istiqlal begitu ya. Nah, itu ya hanya ada di Istiqlal saja begitu. Jadi tidak ada di masjid-masjid yang lain begitu, misalnya bahkan di luar negeri di masjid yang lebih besar daripada Istiqlal, jadi tidak ada American Space ini begitu. Nah, ini juga lah yang kemudian oleh netizen begitu Mas Hersu dipertanyakan, dan kemudian mereka mencurigai apakah ada juga di situ kepentingan Yahudi begitu ya, mengingat kalau sudah memakai paspor Amerika dengan nama Amerika kan kita kemudian tidak serta-merta bisa memilah ini kepentingan siapa begitu kan. Jadi ya itu, tapi di masanya Pak Nasaruddin Umar ini memang sangat-sangat terbuka seperti ini, dialog interfaith. Dialog interfaith ini seperti dikatakan Imam Samsi Ali dan juga oleh banyak pengamat begitu Mas Hersu, dan juga banyak apa namanya seperti ustadz gitu ya, ustadz terkenal yang sering melakukan dakwah juga, yang kita bisa lihat juga di media sosial dakwahnya begitu on air maupun off air ya. Mereka melihat bahwa soal dialog interfaith ini seringkali memang dijadikan sebagai cover begitu ya dari ya. Tujuan semula itu ya. Ya. Betul. Oke, saya kira mesti waspada ya. Oke, balik lagi kita ke topik yang tadi yang kita tawarkan yang lain, soal pilkada ya Mbak. Soal yang kelihatannya memang yang paling menarik sekarang ini soal Jawa Tengah ya, karena kalau Jakarta dan Jawa Barat kelihatannya petanya udah jelas ya, bahwa Golkar itu tidak akan mau menghibahkan Ridwan Kamil ke Jakarta begitu, dan dia akan tetap memilih di Jawa Barat. Dan dengan cara seperti itu saya kira memang Anies itu semakin kuat begitu ya Mbak Agira. Kan ada usulan misalnya, bukan ada usulan, ada wacana misalnya Ahok Anies jilid 2, rasanya itu nggak mungkin terjadi, dan PDIP pasti dalam situasi sekarang nggak mau mengulang hal itu lagi, karena PDIP kan sekarang posisinya juga oposisi. Jadi kalau Ahok sama Anies kan berarti oposisi lawan oposisi juga kan begitu. Sementara yang ingin dicegah oleh PDIP itu kan jangan sampai dinasti Jokowi itu dalam hal ini Kaisang bisa masuk di Jakarta, kan sebenarnya target utama dari PDIP itu kan, karena mereka nggak mau kalah lagi dong, termasuk di Jawa. Nah sekarang kelihatannya tanda tandanya Jawa Tengah kan gitu ya.
Mbak Agi. Kalau Ridwan Kamil kelihatannya udah mulai anteng tuh udah di Jawa Barat dia. Cuman yang mungkin bingung ini nanti Gerindra. Karena tadinya Gerindra kan kalau Ridwan Kamil di Jakarta dia tenang itu bisa mencalonkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Tapi kalau ada Ridwan Kamil berat Hmm. peluangnya Deddy Mulyadi. Nah, sekarang ini karena Kompas sendiri kan memunculkan bahwa Kaisang itu katanya sekarang elektabilitasnya tertinggi di Jawa Tengah dan itu melebihi Ahmad Lutfi gitu ya. Ini dari sini saja orang akan tanya kok bisa ya Kapolda kalah populer sama Kaisang. Tapi dari sisi itu pun kita udah mulai bisa memahami secara apa ya, secara sosiologis gitu ya orang pemilih di Jawa Tengah itu seperti apa ya. Dari situ aja kita udah mulai tahu ya, Mbak. Iya iya, betul. Mas Hersu kalau seandainya, mengatakan secara sosiologis begitu Mas Hersu dan juga secara pendidikan dan Hmm. kemudian juga bagaimana Tingkat provinsi di Jawa kemiskinan ya. kemiskinannya itu, masih tinggi begitu, sehingga mereka tidak tahu haknya. Itu yang, seringkali, dipertanyakan, mereka sebetulnya itu tahu nggak sih bahwa haknya seperti mereka mendapatkan bansos ya itu, adalah hak, bukan karena, generous-nya si, pemerintah, atau eksekutif begitu. Jadi bukan karena kebaik hatian dari Pak Jokowi atau kebaik hatian dari pemerintah, bukan, itu adalah hak mereka. Karena, apa, pajak yang berasal dari, warga warga negara dan kemudian kembali kepada mereka dan mereka memang berhak untuk menerima itu pada kondisi Ya, tertentu. Kan dalam hal ini memang yang dikategorikan yang masuk itu adalah mereka yang masuk ke dalam kategori miskin, mereka yang masuk ke dalam kategori misalnya PHK, terus dan sebagainya, memang tidak memiliki pekerjaan tetap gitu di bawah UMR apa dan sebagainya seperti itu. Jadi memang hak mereka untuk karena istilahnya begini, karena pemerintah gagal mensejahterakan rakyat begitu yes. sehingga mereka melakukan kompensasi dan bahkan mungkin kompensasinya pun seharusnya lebih dari itu Ya, ya, ya. karena tapi kan rakyat tidak tahu, rakyat Jawa Tengah Dan ini tidak tahu iya, gitu. nah cuman kita penting ingatkan PDIP karena PDIP itu pasti nggak mau kecolongan lagi untuk Jawa Tengah ya. Hati-hati loh ya. Ini kelihatannya dengan Gibran masuk mulai belusuan di Semarang itu kita jadi saya setidaknya dapat dua hal Mbak dari sini. Satu, kita udah makin tahu oh berarti Kaisang targetnya sekarang dipindahkan ke Jawa Tengah. Yang kedua, berarti Kak Gibran ini nanti persis seperti bapaknya ketika dia jadi presiden kemarin kerjaannya cuma bisa belusukan aja dan kemudian janji-janji gitu loh. Kan ini kan dia juga menyatakan bahwa nanti soal di Semarang itu soal banjir rob ya. Semarang itu memang itu tahunan yang bahkan dulu Ganjar juga sudah diingatkan oleh Ibu Megawati ketika dia mau masuk ke Jawa Tengah juga dan sampai sekarang kan juga belum selesai juga. Kalau dia menyatakan nanti akan dicarikan jalan keluarnya misalnya saya jadi ingat Pak Jokowi juga kan. Pak Jokowi dulu kan waktu di Jakarta juga begitu. Dia menyatakan bahwa ini banjir Jakarta ini nanti bisa akan selesaikan kalau dia jadi presiden. Kan begitu akan Mhm. diselesaikan. Tapi ternyata ketika sekarang Pak Jokowi udah 2 periode jadi jadi presiden, Jakarta juga tetap masih banjir, tetap macet. Cara jalan keluarnya nanti kemudian dipindahkan ke IKN itu kan seperti itu. Nah, kalau kayak sekarang Gibran juga janji-janji semacam itu menurut saya pasti akan sama janjinya dengan Pak Jokowi ini akhirnya nanti gitu. Iya ya, apalagi ini kan, memantau harga pasar Mas Hersu, seperti misalnya harga cabai, harga beras, harga bumbu-bumbu apa dan sebagainya yang memang sekarang ini cenderung naik begitu Mas Hersu. Harga minyak kita misalnya yang, menurut Gibran itu tidak sesuai dengan yang harga yang ada di kemasan, karena minyak kita ini kan produk dari pemerintah yang seharusnya ada HET, harga Dan eceran semua orang tertinggi. juga tahu, Mbak. Dari dulu kan semua orang juga tahu. Dan Ya. kemudian dia menjanjikan bahwa nanti itu akan ditindaklanjuti dan akan ada penyelesaiannya. Nah, saya juga berpikir, apakah sekarang Gibran ini sudah memiliki wewenang begitu ya dari atas ke bawah memberikan instruksi kepada Menteri Perdagangan, memberikan instruksi kepada Menteri Perindustrian? Itu kan belum, Mas Hersu. Wewenangnya masih ada pada Pak Jokowi, pada Tapi kalau saya bapaknya. lihat sudah punya, Mbak, kewenangannya. Iya, Karena ingat nggak waktu Mbak Agi dulu kan pernah cerita tentang ada seorang apa YouTuber yang suka bikin makan besar itu yang dia melaporkan tidak ada ya, listrik satu kecamatan di daerah di apa di Papua. Kerom ya kalau tidak ya di Kerom di Papua ya di Kerom Papua ya waktu itu kan langsung Gibran langsung apa ngambil langkah menghubungi direksinya PLN pada waktu itu juga dia belum jadi siapa-siapa juga kan Itu gitu. dia yang saya maksudkan. Nah, dengan dia melakukan ini kan artinya ini memang sesuatu yang belum menjadi wewenangnya, kemudian diambil alih begitu. Jadi memperlihatkan betapa kacaunya apa birokrasi begitu Ya, Mas Hersu. Nah, ini akan pasti akan terjadi nanti ya. ketika Gibran
juga sudah menjadi wakil presiden begitu kan. Nah, dan kemudian juga yang di Jakarta hari ini yang menarik Mas Hersu ini update-nya, Kaisang ini kan menemui Pak Surya Paloh begitu. Mhm, mhm. Kemudian juga Surya Paloh ini dasdem lah begitu. Itu memberikan janji bahwa kalau seandainya Kaisang ini nanti maju di Jawa Tengah maka akan membackup. Tapi Oh, harus gubernur begitu ya, bukan Ahmad Lutfi yang gubernurnya. Sementara Kaisang kan masih melihat siapa yang menjadi ya, gubernur, siapa yang menjadi cawagup begitu ya. kan. Nah, saya juga melihat Pak Surya Paloh ini apakah betul-betul akan mendukung ataukah ini hanya sekedar apa malah malah justru kalau orang Jawa bilang apa ngejorokin begitu ya Mas Hersu ya. Sementara banyak sekali ini juga yang tidak menginginkan Kaisang kalau seandainya iya mau maju jadi cawagup dulu deh belajar begitu sementara dia tidak punya pengalaman apapun untuk menjadi cagup begitu. Ya, ya, dan pada waktu yang bersamaan Pak Surya juga bertemu dengan Anies kan di situ juga ya, tapi nggak ketemu ya, dia nggak ketemu dengan Kaisang ya. Jadi dan Nasdem ini sebenarnya udah pas, kalau saya dengar bocorannya udah pasti ke Anies Baswedan. Cuman Pak pola permainannya itu sama dengan kayak Pilpres kemarin, kan yang ketika waktu itu AHY sebenarnya ingin jadi wapresnya kan ditahan sampai terakhir kemudian baru dia putuskan. Nah jangan-jangan sampai nanti juga melakukan hal yang sama dengan PKS ini, Nasdem itu. Iya iya. Iya, ini menarik karena biasanya kalau ada tamu seperti ini, Pak Surya Paloh itu kan ikut turun memberikan jumpa pers begitu, karena ini walau bagaimanapun walau partai kecil, tapi dia adalah, tetap partai begitu kan Mas Hersu dan, eee Kaisang itu juga mengenakan jas begitu kan, beda dengan ketika dia datang ke PKS, dia pakai batik, begitu juga dengan ketika datang ke Golkar, begitu pakai baju PSI. Ini pakai pakai jas dan orang mempertanyakan kenapa pakai jas, karena kata dia biasanya Pak Surya Paloh itu kalau menemui apa petinggi partai seperti itu dia mengenakan jas begitu. Jadi Hmm. ini persiapannya sudah. Tapi saya lihat ketika mereka melakukan jumpa pers ternyata Pak Surya Paloh tidak turun. Nah, itulah kemudian Ya. kita tahu bahwa ada Anies juga di gedung tersebut begitu. Oke, saya kira ini dinamika pilkada ini akan makin menarik untuk terus kita cermati, Mbak Agi ya. Begitu juga soal Yahudi-Yahudi ini apakah nanti juga akan terbongkar yang lain, itu juga menarik kita tunggu. Ya, Mbak Agi ya. Kita ketemu lagi esok, Mbak Agi ya. Kita mohon pamit, saya Harus Menarif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.